Muktamar NU yang pertama tahun 1926, tahun kelahirannya, itu ada 37 keputusan hukum. Dan saya merasa penting untuk menjelaskan agar supaya masyarakat mengerti, memahami, bukan hanya sekedar mengulang apa yang sudah pernah dibahas, tetapi menjelaskan apa yang sudah pernah dibahas. Kesibukan, main game, ya, chattingan, drakor, itu menyita waktu sehingga nggak sempat membuka keputusan-keputusan ulama tentang bermadhab. Hari ini kalau kita tidak bermadhab, kita bisa sesat di dalam mengamalkan ajaran agama kita. Agar supaya kita punya pegangan ketika kita melaksanakan sebuah amal ibadah tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, pengajian kita malam hari ini melanjutkan pembahasan tentang madhab. Madhab yang sudah kita bahas pada seminggu yang lalu. Malam ini saya sengaja tidak menggunakan kitab hadis Sahih Bukhari, Muslim atau yang lain, tapi menggunakan kitab Ahkamul Fuqaha, yaitu kumpulan keputusan-keputusan muktamar Nahdlatul Ulama. Mengapa? Karena sebetulnya pertanyaan tentang hukum bermadhab itu sudah pernah dibahas oleh para ulama Indonesia pada tahun 1926. Muktamar NU yang pertama tahun 1926, tahun kelahirannya, itu ada 37 keputusan hukum. 37 atau 27? 37. Luar biasa, ya. Dan muktamar setiap tahun. Wah, kalau sekarang muktamar setiap tahun, programnya belum dilaksanakan sudah harus muktamar lagi, tidak mungkin. Nah, kenapa kita hari ini tahun 2023 ya harus, kalau mengikuti tahun Masehi kan hampir 1 abad. Kalau mengikuti tahun Hijriah sudah seabad yang lalu dibahas oleh para ulama. Karena masalah ini selalu muncul di masyarakat. Dan saya merasa penting untuk menjelaskan agar supaya masyarakat mengerti, memahami, bukan hanya sekedar mengulang apa yang sudah pernah dibahas, tetapi menjelaskan apa yang sudah pernah dibahas. Karena tidak banyak orang punya waktu untuk membaca apa yang sudah dibahas di dalam muktamar. Kesibukan-kesibukan, ya, karena gadget itu kan sekarang lebih penting daripada kitab. Kesibukan, main game, ya, chattingan, drakor, itu menyita waktu sehingga nggak sempat membuka keputusan-keputusan ulama tentang bermadhab. Nah, Ahkamul Fuqaha, keputusan muktamar Nahdlatul Ulama itu mengutip dari sebuah kitab yang menjelaskan tentang wajibnya kita bermadhab. Saya akan bacakan. Kana Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah idza sa'ala insan an taqayyud bi madhhabin muayyan al-an hal huwa wajib aw la yaqulu lahu yajibu 'alaika at-taqayyud bi madhhabin ma dumta lam tasil ila syuhudi ainis syariah al-ula khawfan minal wuku'i fid dalal wa alaihi amal an-nas al-yawm. Saudara-saudara, nanti saya akan berikan contoh. Kalau tidak mengikuti madhab, kita akan bingung. Ya, hari ini menjadi wajib.
Karena apa? Karena kita belum sampai kepada makam, kepada posisi yang membuat kita bisa berijtihad. Kita tidak memiliki kemampuan. Agar supaya kita punya pegangan ketika kita melaksanakan sebuah amal ibadah tertentu. Nah, kalau tidak langsung kita ambil sumbernya dari hadis, padahal beberapa hadis, bahkan jangankan hadis, Al-Quran sekalipun. Kenapa? Karena penafsiran, pemahaman terhadap huruf bahasa Arab, kita bukan orang Arab, tidak berkomunikasi dalam bahasa Arab, ngertinya cuma terjemahan, tidak mungkin bisa mengambil keputusan yang benar. Nah, contohnya begini. Ayat Al-Quran itu mengatakan orang-orang perempuan, wanita yang dicerai itu harus menahan, menunggu sampai 3 kali suci. Garis miring 3 kali haid. Ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Quru itu kalau Siti Aisyah mengatakan quru itu berarti suci. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, menafsirkan quru itu haid. Siti Aisyah berbeda dengan 3 khalifah Amirul Mukminin. Dan perbedaan ini sampai berlanjut kepada imam-imam madhab. Sehingga ada yang menetapkan menunggu masa iddah perempuan yang dicerai itu 3 kali suci, ya. Tapi juga ada yang mengatakan 3 kali haid. Nah, kalau kita menetapkan hukum sendiri hanya berdasarkan terjemahan ayat Al-Qur'annya, ya kalau lumayan kalau terjemahannya itu 3 kali suci, ya. Kalau terus garis miring 3 kali haid, ini mau diambil yang mana? Haid atau yang suci? Itu contoh dari ayat Al-Quran. Bukan ayat Al-Qurannya yang keliru, tetapi orang yang mengerti tentang bahasa Arab pun itu bisa berbeda pendapat. Ya. Nah, hadis misalkan, kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat, sholat Jumat atau enggak kita? Ya, ada 2 pendapat dan dua-duanya menggunakan dasar hadis. Kalau Imam Syafi'i berpendapat, orang dulu kan sholat Id di pusat kota di Madinah, orang yang dari gunung itu dari desa-desa pada datang. Tapi sekarang ini kan di desa ada masjid, nggak perlu ke kota, nggak perlu ke Masjid Agung, nggak perlu ke Simpang 5, ya. Di Keramas pun ada sholat Idul Fitri. Nah, Imam Syafi'i berpendapat kalau orang desa itu sholat Id datang ke kota, maka dia boleh menunggu sampai datangnya sholat Jumat, lalu ikut sholat Jumat, atau dia pulang. Kemudian dia datang lagi untuk ikut sholat Jumat. Jadi dia bisa milih, ya. Tapi Imam Malik mengatakan tidak bisa. Kewajiban sholat Jumat digugurkan dengan sholat sunnah. Imam Ahmad bin Hambal kalau sudah sholat Id nggak perlu sholat Jumat. Loh, peristiwa itu bukan karena logika dia, tetapi berdasarkan hadis. Ada hadis yang mengatakan, Kanjeng Nabi sendiri memberikan kebebasan. Kalau engkau mau sholat, sholatlah. Sholat Id. Tapi kalau engkau mau sholat Jumatlah. Tidak bisa kita berdasarkan logika, ini wajib lebih afdol, sholat Id nggak perlu. Kalau tidak ada satu orang pun yang sholat Id, semuanya berpikiran sholat Jumat wajib lebih penting, maka syiar Islam nggak akan terjadi. Idul Fitri tidak akan terasa sebagai Idul Fitri. Nggak boleh pakai logika begitu saja.
pengambilan hukumnya harus berdasarkan nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, banyak sekali. Ketika ada hadis yang bersifat terkesan kontradiktif, ketika ada ayat Al-Quran yang bisa menimbulkan satu kata tapi bisa menimbulkan makna ganda. Hari ini kalau kita tidak bermadhab, kita bisa sesat di dalam mengamalkan ajaran agama kita. Sunat khitan itu boleh nggak setelah gede, tapi tidak setelah terlalu gede. Yang paling bagus, orang boleh khitan setelah usia 7 hari. Tapi kalau usia 7 hari tidak dilakukan, usia 40 hari. Kalau usia 40 hari tidak juga dilakukan, usia 7 tahun. Nah, ada ulama yang berpendapat usia 10 tahun boleh. Nah, tetapi harus dipahami, sebaiknya tidak lebih dari 7 tahun, kecuali dia sudah 7 tahun masih sakit-sakitan, lemah badannya, ya. Walhasil ada dampak yang buruk atau bahaya kalau dia dipaksa untuk dikhitan, nunggu sampai 10 tahun. Tapi jangan sampai usia 25 tahun. Cari dokternya juga susah yang mau menghitan. Ya, jadi ketika ada dua pendapat, boleh nggak 10 tahun? Boleh, asal karena keterpaksaan, ada kondisi darurat yang membuat dia tidak bisa dikhitan pada usia 7 tahun atau kurang dari 7 tahun, maksimalnya 7 tahun. Ya, jadi saudara-saudara, yang kedua, Rasulullah SAW sendiri bersabda, ittabi'u as-sawadal a'dham, ikutlah jumhur, mayoritas. Sawadul a'dham itu terjemahan kontemporer adalah mayoritas. Ya, ketika madhab yang benar itu sudah tidak ada, para imam pendiri madhab itu sudah wafat, kecuali 4 yang sudah kita pelajari pada hari seminggu yang lalu. Ada banyak madhab, tetapi yang bisa bertahan 4 karena murid-muridnya melakukan kodifikasi dengan baik, sehingga bisa kita pelajari sampai hari ini. Ya, nah, kalau dilihat dari jumlah umat Islam hari ini yang kurang lebih 7 miliar, itu mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dilihat dari siapa Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya pengikut Imam Islam. Ahlussunnah mayoritas, berarti yang lainnya minoritas. Ya, dari Ahlussunnah ini ada banyak macam-macam. Mayoritas yang mengikuti 4 madhab. Nah, berarti sawadul a'dhamnya ada di Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti 4 madhab. Hari ini ada banyak orang yang merasa terlalu pandai, merasa terlalu punya intelektualitas tinggi, pede, hingga dia mengatakan nggak perlu bermadhab. Mungkin dia bisa berijtihad. Tapi kalau melarang orang lain itu tidak bermadhab, itu berarti menjerumuskan orang lain untuk mengamalkan atau melakukan ibadah tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Kita sudah pernah membahas tentang Fatihah. Kalau Imam Syafi'i, Malik, Hambali baca Fatihah dalam sholat itu wajib. Ya, dalilnya ada hadisnya. Tapi Imam Abu Hanifah tidak wajib. Baca Fatihah menurut Hanafiyah itu kesempurnaan sholat. Tanpa Fatihah, asal dia membaca ma tayassara minal Quran, membaca surat-surat yang mudah yang ada di dalam Al-Quran, itu selesai. Kenapa? Ada dalilnya juga.
Karena suatu saat, suatu hari seorang sahabat belajar sholat kepada Kanjeng Nabi, lalu diperintahkan, diajarkan sempurnakan wudhu, menghadap kiblat, takbir, lalu perintahnya apa? Baca ayat Al-Quran yang mudah. Bukan setelah perintah untuk sempurna wudhu, setelah menghadap kiblat, takbir, lalu baca Fatihah, enggak. Dengan dalil itu ulama Hanafiyah mengatakan tidak harus Fatihah. Lalu bagaimana dengan Fatihah? Posisi Fatihah digunakan oleh 3 imam yang lain. Menurut ulama Hanafiyah itu kesempurnaan sholat. Karena di dalam hadisnya Nabi mengatakan ketika tidak baca Fatihah tidak sempurna, kurang, tidak sempurna. Begitu. Ya kan? Nah, dengan bermadhab insya Allah kita nggak akan kesasar karena tahu jalannya. Tapi kalau ada orang yang tidak bermadhab, ya mungkin dia sudah tahu jalannya. Mudah-mudahan tidak kesasar. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita pelajari pada malam hari ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.